Jadi Ibu agak tunda sedikit, setengah jam ya. Dan Sabtu lalu tuh Ibu kurang enak badan, makanya nggak bisa kuliah gitu. Jadi untuk perkuliahan pengantar hukum Indonesia hari ini ya, itu tentang undang-undang ya, Undang-Undang 12 ya tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Jadi dia undang-undangnya itu nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang. Ya, kenapa Ibu bahas ini? Karena ingin menjelaskan juga kepada kalian tentang jenis-jenis atau urutan ya. Urutan daripada perundang-undangan Indonesia itu apa saja gitu ya. Jadi kalau kalian bisa buka ya, coba dibuka undang-undangnya. Kalau udah bisa searching pakai HP atau searching pakai laptopnya ya. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ya, Undang-Undang 12 tahun 2011. Jadi Ibu menjelaskan ini agar kita mengetahui bagaimana tata cara pembentukan perundang-undangan di Indonesia, serta bagaimana, sebenarnya lebih penting ya, bagaimana urutannya ya, urutan-urutan perundang-undangan ini ya. Jadi kalau sudah kalian searching boleh lihat pada pasal 7 ya. Pada pasal 7 Undang-Undang 12 tahun 2011 ini ya. Nah, di situ ada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi ini jangan sampai kebalik ya. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, itu adalah konstitusi kita. Kemudian yang kedua itu adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ya, TAP MPR ini ya. Kemudian yang ketiga itu adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi undang-undang atau perpu ya, peraturan pengganti undang-undang itu sejajar ya. Kemudian urutan yang keempat itu ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden. Jadi peraturan pemerintah dulu, PP dulu, baru peraturan presiden ya. Kemudian yang keenam ada peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir itu adalah peraturan daerah kabupaten kota ya. Nah, itu adalah hierarki perundang-undangannya. Jadi itu harus diingat ya. Kenapa Ibu jelaskan ini? Karena ini kan yang menjadi dasar ya. Dasar daripada kalian nanti ke depannya, apalagi yang mau ngambil hukum tata negara ya. Jadi harus tahu gitu. Klasifikasi atau kedudukan undang-undang itu jangan sampai kebalik ya. Artinya jangan sampai peraturan daerah mendahului dari peraturan pemerintah, atau terbalik ya. Peraturan presiden dulu baru peraturan pemerintah. Harus diingat ya. Yang pertama adalah Undang-Undang 45, yang kedua itu TAP MPR. Kemudian yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ya. Yang keempat itu adalah PP ya, kalau kita ingat PP peraturan pemerintah. Kemudian yang kelima itu adalah peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, apa saja ini ya? Pasti undang-undang dasar sudah tahu ya. Kalau undang-undang dasar itu pasti adalah konstitusi kita ya. Di sana terdapat 37 atau 38 pasal itu ya, terkait dengan dasar-dasar negara, mulai dari pasal pertama hingga pasal terakhir yang menjadi ini kita sumber daripada undang-undang ke bawahnya. Jadi Undang-Undang 45 itu merupakan undang-undang konstitusi, undang-undang dasar yang terdiri dari 38 pasal ya.
Dan sebenarnya kalau kalian anak hukum harus ingat gitu, pasal 1 apa, pasal 2-nya tentang apa, sampai dengan pasal ke-38. 38 atau 37 ya, itu pun lupa. Karena itu ya. Jadi memang harus diingat, kemudian kedudukan letak pengaturan untuk presiden itu pada pasal berapa, letak pada keuangan negara itu di pasal berapa, sebenarnya harus tahu gitu. Kenapa? Karena ini juga terkait dengan ilmu hukum yang akan kalian pelajari ke depan ya. Jadi sebenarnya pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar itu harus kalian kuasai ya, sehingga lebih memudahkan nanti dalam mempelajari ilmu hukum. Kemudian yang kedua itu tadi ada TAP MPR ya, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini juga beberapa ada, tapi untuk saat ini mungkin tidak terlalu banyak ya untuk di tahun-tahun 2020 ya, 2019 TAP MPR ini gitu. Karena kan dia mengukuhkan saja kedudukannya ya, mengukuhkan apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh ya. Jadi TAP MPR untuk saat ini tidak terlalu banyak, ada tetapi tidak terlalu banyak. Nah, yang ketiga itu adalah undang-undang. Nah, ini yang banyak. Ya. Banyak dikeluarkan untuk zaman atau periode Jokowi ya. Artinya seperti undang-undang kontroversi ya, undang-undang tentang cipta kerja ya, kemudian undang-undang KPK, ini juga baru muncul ya undang-undang terbaru tentang apa itu tentang pelecehan seksual terhadap anak ya. Itu juga baru keluar dan juga kontroversi gitu. Jadi memang undang-undang banyak keluar juga harus memiliki yang namanya sebuah jaminan ya, sebuah jaminan. Jadi kalau undang-undangnya merasa ada yang dirugikan atau merasa ada asas yang terlanggar atau ada ketidakadilan di sana ya, maka akan banyak kontroversi seperti itu. Jadi memang harus benar-benar legislatif dengan presiden itu mengeluarkan undang-undang benar-benar harus bijaksana. Kalau tidak akan menjadi sebuah perdebatan atau kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Contoh yang paling Ibu rasakan itu di Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang kurang menjamin hak-hak atau perlindungan untuk para pekerja, khususnya kaum buruh atau juga karyawan atau pegawai ya, karena banyak hal-hal yang terlanggar di situ. Jadi sampai sekarang sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu belum memberikan sebuah keadilan ya. Tetapi memang tetap harus diundangkan gitu. Kenapa? Karena sudah disahkan oleh DPR kita, Bang Raji, oleh DPR kita dan sudah juga disahkan oleh eksekutif kita yaitu pemerintah ya dalam hal ini. Jadi tetap karena sudah disahkan ya harus diundangkan gitu, dan undang-undang itu harus dipakai di tengah-tengah masyarakat. Ya kita harus mengikuti kebijakan-kebijakan yang memang sudah dibuat pemerintah walaupun banyak terdapat kontroversi di dalamnya gitu. Seperti juga undang-undang yang baru ini ya, yang keluar undang-undang tentang pelecehan seksual ya terhadap anak di lingkungan lingkungan pendidikan ya. Ibu juga belum baca, masih draft ya. Jadi di situ juga undang-undang tentang pelecehan seksual terhadap anak ini juga mengandung kontroversi ya. Jadi memang membuat pasal dalam undang-undang itu tidak segampang mengetuk palu, harus banyak pertimbangan, harus banyak diskusi, banyak perdebatan, banyak pertimbangan lah ya. Jadi seperti dalam undang-undang yang baru ini tentang pelecehan seksual terhadap anak, itu undang-undangnya ya menjelaskan bahwa memang pelecehan seksual terhadap anak itu tidak boleh, tetapi kalau suka dengan suka, enggak tambah mata apanya. Hidupkan lampu lah tolong.
Jadi kalau suka sama suka artinya zina ya itu dibolehkan. Nah, bayangkanlah coba. Mau jadi apa generasi kita ke depan ya kan? Kalau dia pelecehan yang pemaksaan itu nggak boleh, tapi kalau suka sama suka artinya zina ya, tidak ada dibahas di situ gitu. Tidak ada pelarangan, tidak ada sanksi, kan bahaya juga ya. Bisa terjadi seks bebas seperti itu ya, perzinahan. Nah, itu juga sebenarnya menjadi kontroversi di undang-undang yang mau dikeluarkan ya. Jadi memang undang-undang itu harus memberikan sebuah kepastian hukum, kemanfaatan hukum juga serta keadilan ya. Ini memang tidak gampang untuk membuat sebuah undang-undang, harus banyak mendengar daripada pendapat-pendapat para pakar, pendapat akademisi, ya, pendapat aktivis-aktivis atau pendapat masyarakat secara luas. Jadi tidak serta-merta legislatif dengan eksekutif yang memang memiliki kewenangan tetapi tidak mendengarkan aspirasi daripada masyarakat seperti itu ya. Jadi memang undang-undang di zaman era ini benar-benar banyak terjadi kontroversi yang memang harus kita selalu evaluasi seperti itu ya. Kemudian setelah itu ada namanya peraturan pemerintah ya. Nah, jadi kalau peraturan pemerintah ini dia itu bersifat mengatur lebih lanjut ya. Mengatur lebih lanjut tentang undang-undang yang sudah dikeluarkan. Jadi itulah gunanya PP ya, peraturan pemerintah. Jadi misalnya undang-undang perlindungan anak atau undang-undang sistem peradilan pidana anak, nah itu ada PP-nya, ada peraturan pemerintahnya. Artinya yang mengatur pasal-pasal tersebut bagaimana mekanismenya, bagaimana prosedurnya ya, atau bagaimana hal-hal yang lebih spesifik lagi itu pada peraturan pemerintah PP ya. Jadi setiap undang-undang itu harus ada PP-nya ya, peraturan pemerintahnya. Jadi itu untuk menjelaskan lebih detail daripada undang-undang tersebut gitu ya. Nah, kemudian setelah PP ada Perpres, peraturan presiden ya. Ini dikeluarkan oleh presiden sendiri ya dengan catatan bahwasannya apa yang dia keluarkan itu berkaitan dengan seperti himbauan ya Perpres ini ya. Jadi himbauan-himbauan misalnya saja Perpres tentang COVID ya atau Perpres tentang hal-hal yang mendesak, maka presiden berhak untuk mengeluarkan peraturan terhadap hal-hal yang memang urgent ya. Jadi kalau dia melalui undang-undang mungkin prosesnya lama, maka dengan menggunakan Perpres ini memudahkan atau memberi sebuah peraturan yang lebih cepat ya seperti itu. Kemudian ada namanya peraturan daerah provinsi ya, peraturan daerah provinsi dan di bawahnya itu adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi perda ya. Kalau kita sering dengar perda peraturan daerah itu ada dua, ada provinsi dan juga ada kabupaten atau kota. Nah ini dikeluarkan oleh kalau dia provinsi gubernur ya dengan DPRD-nya ya DPRD daerah provinsinya. Kemudian kalau dia Pemko atau kabupaten dikeluarkan oleh wali kota atau bupati dengan DPRD-nya ya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD-nya ya. Jadi memang harus tetap legislatif dan eksekutif yang mengeluarkan perda-perda ini ya. Dan biasa juga turunan itu kalau udah provinsi buat perda maka kabupaten kota juga akan mengikuti mengatur lebih lanjut tentang perda yang dibuat oleh gubernur. Nah, gubernur juga membuat perda juga itu mengikuti daripada apakah Perpres atau undang-undang seperti itu. Jadi itulah turunannya ya. Dan yang harus kalian ingat itu tidak boleh terjadi yang namanya sungsang ya. Sungsang dalam arti aturan itu sungsang. Misalnya undang-undangnya tidak ada tetapi perdanya ada gitu. Jadi nggak boleh seperti itu. Bagaimana dengan otonomi daerah? Nah, otonomi daerah kita juga ada undang-undang OTDA gitu ya. Jadi perda yang dikeluarkan oleh provinsi atau kabupaten kota itu mengacu daripada undang-undang otonomi daerah. Ya.
Jadi memang harus ada undang-undangnya terlebih dahulu, baru boleh turunan-turunan ke bawah itu. Jadi jangan sampai sungsang gitu. Misalnya harus memang ada beberapa pengaturan seperti pengaturan daerah istimewa ya, daerah istimewa untuk Aceh, kemudian Jogja, satu lagi Jakarta. Nah, itu memang ada keistimewaan. Ada beberapa hal yang mereka atur yang tidak diatur di dalam undang-undang. Contohnya saja misalnya Aceh ya, syariat Islam ya. Undang-undang kan nggak ada ya, tetapi ada di dalam konstitusi, yaitu tentang pasal kebebasan beragama ya. Kemudian juga seperti itu dengan Jakarta ya, ada mungkin peraturan-peraturan ekonomi atau peraturan-peraturan keuangan lainnya yang tidak ada undang-undangnya, tapi mereka bisa menciptakan perdanya. Itu adalah yang dimiliki oleh hak istimewa terhadap provinsi yang dia diberikan keistimewaan. Seperti itu juga dengan Jogja. Jogja itu kan ada kesultanan ya. Sedangkan kita kan sebenarnya di dalam undang-undang itu kan nggak ada tentang sultan atau segala macam, tapi di Jogja itu dia memiliki kesultanan. Nah, sultan itu dianggap itu sebagai dengan pemerintahan provinsi seperti itu. Tapi dia tetap kesultanan, artinya sultanan itu dia seperti raja, turun temurun Hamengkubuwono itu ya. Jadi walaupun nggak ada peraturan kita yang mengkaitkan bahwasanya harus turun temurun pemilik atau penguasa dari satu provinsi, tetapi untuk daerah istimewa Yogyakarta mereka turun temurun karena memang mereka berprinsip dengan kesultanan. Jadi gitu ya. Ada beberapa daerah yang memang memiliki keistimewaan yang tidak bisa diatur oleh undang-undang di atasnya ya. Oke, mungkin itu dari Ibu. Ibu beri kesempatan untuk bertanya, silakan. Jika ada yang ingin menanyakan tentang stratifikasi ya, stratifikasi daripada peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 12 tahun 2011 ini. Silakan Ibu beri kesempatan untuk bertanya tentang stratifikasi perundang-undangan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Udah paham semua ini? Pas. Saya Bu mau bertanya. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Rabiatul ya? Saya Bu mau bertanya Bu. Ya, silakan. Rabiatul Adawiyah Bu. Ya, oke. Silakan Rabiatul. Iya Bu. Iya, silakan. Saya mau bertanya Bu. Ya. Jadi saya kan gini Bu, saya kan baca buku. Jadi di buku itu gini Bu, peraturan perundang-undangan di Indonesia itu tidak dapat dilengkapi karena ketentuan pidana Bu. Jadi pertanyaan saya di sini Bu gini, memang apakah setiap rancangan peraturan perundang-undangan itu harus disetujui oleh pemerintah Bu? Tadi apa pidana apa tadi? Kurang dengar Ibu. Gini Bu, perancangan atau undang-undangan di Indonesia itu dapat dilengkapi dengan ketentuan pidana Bu. Apakah itu betul Bu? Dan apakah setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia itu harus selalu disetujui harus ada perintah baru dibentuk untuk ketentuan pidananya Bu? Oke, baik. Artinya ada sanksi ya setiap undang-undang ya. Nah, baik. Ibu jawab ya untuk pertanyaan Rabiatul. Jadi tidak selamanya sebenarnya undang-undang itu dia harus ada sanksi pidana ya. Kan ada sanksi perdata, ada sanksi administrasi negara ya. Tetapi memang sanksi pidana itu menjadi sanksi terakhir ya. Artinya dia ultimum remedium, upaya terakhir. Nah, ada juga undang-undang yang dia tidak memiliki sanksi pidana ya. Hanya perdata dan administrasi negara. Ya, ada.
Akan tetapi memang tidak kuat gitu ya. Jadi memang diselipkan juga sanksi pidana itu harus ada, tapi dia sebagai upaya yang terakhir ya. Seperti contoh undang-undang lingkungan ya, undang-undang lingkungan itu sanksi pidananya ada di dalamnya itu aturannya itu. Tetapi secara apa namanya nyata atau faktanya sulit untuk melakukan hukuman pidana terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan lingkungan. Kebanyakan itu biasanya sanksi-sanksi administrasi atau sanksi perdata saja, gitu ya. Tetapi tetap unsur pidananya itu ada, ya. Kemudian kalau undang-undang yang lain itu memang rata-rata pakai sanksi pidana, ya. Tetapi itu hanya sebagai sekali lagi Ibu katakan upaya yang terakhir. Ya, dan memang paksaan itu ada gitu ya, paksaan itu ada seperti misalnya undang-undang pajak ya, itu kan sebenarnya paksaannya tuh mengharuskan masyarakat membayar pajak ya, tetapi ada nggak sanksi pidana dalam undang-undang pajak itu ada gitu, ada memang iya, tetapi tidak jarang gitu digunakan sanksi pidananya, lebih banyak kepada perdata atau administrasi bagi orang-orang yang melanggar bayar pajak. Jadi memang seperti yang Rabiatul baca itu benar ya, sanksi pidana itu memang selalu ada dalam undang-undang dan memang harus ada paksaan, tapi itu hanya sebagai upaya terakhir. Ini sebagai apanya ya, di lapangan ya atau faktanya ya. Itu hanya sebagai ultimum remedium karena kebanyakan apalagi yang mengatur tentang ranah-ranah private ya itu lebih kepada perdata dan administrasi negara. Kecuali dia hukum publik ya, hukum pidana baru dia sanksi pidananya menjadi sanksi yang pertama dan terakhir ya untuk hukum publik. Tapi kalau untuk hukum perdata, untuk hukum-hukum private atau administrasi tetap digunakan sanksi pidana di akhir ada, tetapi jarang dipakai. Lebih banyak pada perdata dan administrasi. Gitu mungkin ya, Rabiatul ya. Iya, terima kasih Bu. Iya, oke. Baik, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Silakan Ibu beri kesempatan untuk bertanya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pas? Baik ya, karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, ya Ibu anggap kalian paham ya dengan klasifikasi perundang-undangan di Indonesia. Ya. Untuk minggu depan materi yang kita bahas itu tentang apa ya? Ibu juga belum baca. Akan Ibu WA aja mungkin ya. Materi yang akan kita bahas apakah tentang teori-teori hukum ya atau tentang apa namanya analogi hukum ya. Jadi Ibu belum pastikan, Ibu lihat bahan itu dulu ya. Jadi Ibu lihat bahan Ibu dulu apakah tentang teori atau tentang analogi hukum ya. Artinya itulah kalian baca antara teori hukum atau analogi hukum yang akan Ibu bahas minggu depan. Enggak minggu depan ya, mungkin Sabtu ini. Ini kita masih, oh Ibu hari Kamis ini masih ke apa ya? Jadi mungkin Sabtu ini ya, kalau Ibu tidak berhalangan atau tidak sakit ya. Sabtu ini jam 4:30 kita Zoom ya. Ini kan pengganti Sabtu depan. Kita Zoom dan materinya itu tentang teori hukum atau analogi hukum ya. Jadi dibaca dan kita akan bahas itu secara sederhana ya. Jadi secara ringkas dan sederhana akan dibahas dan Ibu harapkan kalian interaktif lah ya.
untuk bertanya terkait dengan materi yang Ibu ajarkan. Karena kan Ibu kasih ya materi yang akan kita bahas ini. Coba dibaca di rumah seperti Rabiatul tadi dan ditanyakan gitu mana yang tidak paham. Oke, mungkin Ibu akhirin ya perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa hari Sabtu jam 4:30 sore ya dengan materi yang Ibu katakan tadi dibaca ya. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.